Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini saya sedang berada di wilayah Jawa Barat. Jadi malam ini sahabat, saya ditantang dengan dukun santet asal Jawa Barat, yang mana dukun ini menunggu saya di dekat danau sahabat. Sebenarnya tantangan ini dari kemarin sahabat. Dukun ini terus menteror saya setiap malam. Nah, jadi akhirnya malam ini saya ada waktu untuk mendatangi dia. Dan saya dengan dukunnya itu sudah janjian tempat bahwa dukunnya itu nunggu di dekat danau sahabat. Nah, jadi malam ini saya akan mendatangi dia sahabat. Saya juga kurang tahu sahabat, dukun ini ingin ketemu saya untuk apa sahabat, saya kurang tahu. Jadi mudah-mudahan saja dukun ini nanti setelah saya ketemu bisa disadarkan atau diajak bertobat. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dakwah saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat, perjuangan saya melawan dukun-dukun santet dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, ternyata sekarang banyak sekali dukun-dukun santet yang justru malah banyak yang menantangin saya sahabat. Mereka banyak yang menghubungi saya, menantang ini, menantang sana. Jadi seolah-olah mereka ini pengen membuktikan keilmuan hikmah. Tapi pada dasarnya Allah titipkan keilmuan itu bukan untuk dibuktikan atau untuk duel atau untuk tantang menantang. Tapi niat saya sahabat, yang pertama saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat, yang mana ketika ada orang sakit, ketika ada orang kesusahan, saya bisa membantu mereka. Dan yang kedua, ketika ada yang namanya hal-hal kesirikan seperti tempat angker ataupun yang dikatakan dukun-dukun santet yang meresahkan masyarakat, niat saya mendatangi dia itu untuk mengajak mereka bertaubat sahabat. Jadi bukan untuk yang namanya duel adu ilmu. Tapi yang namanya duel itu terjadi ya mungkin karena kesombongan dukun itu sahabat, yang ingin membuktikan keilmuan. Tapi ya niat saya sahabat bukan untuk membuktikan keilmuan, tapi niat saya untuk berdakwah sahabat. Mudah-mudahan dengan cara ini dukun santet itu bisa bertaubat. Mari sahabat, sebelumnya kita bersalawat sejenak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu Allah jaga dan Allah jauhkan dari orang-orang zalim. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dakwah saya malam ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat, semakin banyaknya dukun santet ini sebenarnya bermunculan itu ya karena yang pertama, ketika ada sebuah keilmuan yang ingin dibuktikan dari seorang dukun. Nah, jadi para dukun itu semenjak mereka tahu bahwa mereka itu sedang diberantas oleh ustadz ataupun oleh para ulama lainnya, maka dukun-dukun santet sekarang banyak yang bahasanya itu berkumpul, mereka ingin menyatukan keilmuan untuk menyerang. Dan termasuk diri saya sahabat, semenjak saya berdakwah memberantas dukun santet ataupun menyadarkan dukun santet, justru malah dukun-dukun santet makin banyak yang memusuhi saya sahabat. Tapi saya mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dakwah saya dimanapun berada Allah selalu melindungi sahabat. Jadi dukun santet sekarang ini sudah banyak sekali bermunculan sahabat. Jadi di setiap daerah itu sebenarnya banyak sekali dukun-dukun santet. Di setiap daerah itu sudah tersebar sahabat. Karena setiap daerah itu ada yang namanya orang baik, ada ulama, ada ustadz, ada kiai, adapun orang jahat, ahli maksiat, adapun dukun-dukun santet itu sudah tersebar banyak sahabat. Sebenarnya cuman dulunya mereka tidak ada bermunculan seperti yang sekarang ini sahabat. Nah, sekarang ini banyak yang bermunculan dukun-dukun santet itu karena adanya yang namanya itu mereka tahu bahwa mereka ini sedang diberantas. Jadi mereka ini mulai menyatukan keilmuan, atau ya saya kurang paham juga, tapi
semakin banyak juga sahabat dukun-dukun santet yang ingin membuktikan tentang keilmuan, karena pada dasarnya dukun-dukun santet itu bersekutu dengan iblis. Jadi mereka banyak sekali yang namanya itu menyatukan ilmu ataupun sifat sombong itu mulai muncul, karena sifat sombong itu kan pada dasarnya dimiliki oleh iblis. Dan ketika dukun bersekutu dengan iblis, maka disitulah dukun-dukun yang sombong itu mulai bermunculan sahabat, menantang dan menantang. Jadi malam ini sahabat, saya mendatangi mereka, niat saya mendatangi, pada dasarnya saya ingin mengajak mereka untuk bertobat. Mohon doanya para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Para sahabat, kalau mikrofonnya kurang jelas mohon dikomentarin ya sahabat ya. Dan untuk kameramen, perlu perbanyak salawat, perbanyak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ya. Channel sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. اللهم بسلطان العظيم الله أكبر. الله أكبر. Allah.
Sahabat nih, cukup sombong nih. Ya, Allah titipkan keilmuan, tapi digunakan untuk kesombongan. Padahal manusia itu ciptaan Allah, bisa berkedip mata pun atas izin Allah. Tapi dia Allah titipkan kelebihan, digunakan untuk menyantet, digunakan untuk kesombongan. Padahal sahabat, saya mendatangi dukun santet itu untuk mengajak mereka bertaubat. Tapi malah sebaliknya sekarang dukun-dukun santet yang ingin ketemu saya, niat mereka ingin adu ilmu. Jadi dukun santet itu semakin berkumpul malah semakin ingin membuktikan sahabat bahwa dunia perdukunan, ilmu-ilmu dari iblis itu pengen dibuktikan oleh dukun. Mereka ingin tahu bahwa mungkin dia merasa paling tinggi ilmunya. Tapi sahabat, tidak ada manusia yang sakti, kesaktian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dukun-dukun seperti ini sahabat, dukun sombong seperti ini. Alhamdulillah sahabat, ketika kita istiqomah dalam beribadah, hati kita selalu berzikir, disitulah sahabat untuk melawan dukun-dukun sombong ini sebenarnya sangat mudah sekali sahabat. Dan untuk para sahabat juga dimanapun tempat, ketika ingin melawan santet daripada dukun-dukun, sahabat cukup satu hal: yakin kepada Allah, rajin ibadah, rajin membaca Quran, rajin zikiran. Insya Allah dukun santet manapun sahabat, ketika sahabat yakin ingin melawan santetnya, insya Allah Allah mengizinkan santet itu tidak tembus di badan kita sahabat. Allah Akbar, Allah. Sahabat, tanahnya pada ambles sahabat ini. Si dukun ini nggak tahu kenapa dia ngajak saya ketemuan di dekat danau sahabat. Ya mungkin salah satunya kelicikan dukun seperti itu sahabat, ingin jauh dari masyarakat. Jadi ketika adu ilmu, siapa yang kalah ya itulah. Tapi niat saya sahabat, tidak ada kalah, tidak ada menang sahabat. Niat saya mendatangi dukun itu untuk berdakwah sahabat. Sebenarnya saya kasihan sahabat sama dukun-dukun yang kerjaannya menyantet itu sahabat. Karena sebenarnya itu mereka menikmati dengan kerjaan mereka, padahal mereka itu lagi dipengaruhi iblis. Seolah-olah dunia ini bagi mereka tempat yang kekal, padahal yang kekal itu di akhirat. Jadi dukun itu tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, hal-hal yang dibenci oleh masyarakat. Jadi sebenarnya dukun santet itu orang yang sangat dibenci. Tapi hakikatnya ketika dia sudah bertaubat dari segala kesalahannya, maka sahabat, jangan pernah membenci lagi seorang dukun santet kalau dia sudah menjadi mantan dukun. Karena lebih baik orang yang ketika sudah berbuat dosa bertaubat, dan sebaik-baiknya taubat itu taubatan nasuha, yang mana ketika dia berbuat dosa besar maka dia bertobat sungguh-sungguh. Ketika dia sudah memeluk Islam, ketika dia sudah mengamalkan agama dengan sempurna, maka kita sebagai manusia, kita harus memaafkan segala kesalahannya sahabat ya. Dukun itu tetap sejahat-jahatnya dukun, dia harus kita hargai sahabat ketika dia sudah bertobat. Tapi kalau dia belum taubat sahabat, tetap sahabat, untuk diri saya akan datangi dia terus sahabat. Saya akan datangi dia, saya ingin mengajak dia bertaubat. Kalau dia tidak mau bertaubat, ya sudah, urusannya sudah beda sahabat. Dengan cara lain mungkin. Ya niat saya bukan memaksa sahabat, saya tidak memaksa orang untuk bertaubat, tidak. Pada intinya jangan mempengaruhi, jangan menyakiti masyarakat dengan cara-cara seperti itu sahabat.
Karena sebenarnya kita sebagai umat manusia, kita harus saling tolong menolong, bukan saling menyakiti. Jadi untuk para dukun-dukun santet juga, ya, dimanapun Anda berada, saya tidak akan takut dengan Anda, ya. Untuk para dukun santet, niat saya mendatangi Anda bukan untuk menantang Anda, bukan untuk duel, tapi niat saya untuk berdakwah, ya. Tapi kalau Anda ingin adu ilmu, saya sebenarnya tidak melayani. Tapi kalau Anda setelah adu ilmu Anda kalah mau bertobat, saya akan layani. Tapi kalau Anda cuma sekedar adu ilmu, setelah itu selesai Anda pulang, saya tidak akan layani, karena itu bukan tujuan saya. Tujuan saya itu mengajak, yang mana ada dukun-dukun santet dimanapun, saya ajak untuk bertobat. Dia sedang disesatkan oleh iblis, dia sedang ditipu oleh iblis. Jadi pesan saya untuk para sahabat, dimanapun ada dukun santet, insya Allah sahabat kabari saya akan datangi dia. Ketika saya datang ke kota Anda, maka saya akan datangi rumah dia, di mana dia tempat praktek, disitulah saya akan datangi sahabat. Jadi sahabat, pesan saya selalu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar dimanapun Anda berada, insya Allah hidup diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.